Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna. Bersyukur banget ya kita semuanya masih bisa beribadah online di hari Minggu ini. Bener banget Kak Ingrid. Nah, di situasi seperti ini mungkin akan ada rasa malas ya untuk beribadah secara online. Tapi jangan berlaku untuk adik-adik semua ya. Kita tetap harus semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap dong untuk kita beribadah di minggu pagi ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai ibadah, silahkan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik, bener nih kayak lagu yang barusan kita nyanyiin, bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan saking baiknya, pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat loh dalam kehidupan kita. Adik-adik terkasih, bentuk ucapan syukur kita dan sayang kita kepada Tuhan Yesus, kakak ajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan sorga untuk pagi yang indah ini Bapa. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, yang boleh menjaga kami dan orang-orang yang kami cintai dari kemarin sampai saat ini Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini Bapa, awal sampai akhir, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan Mazmur pujian dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 yang akan kita baca secara berbalasan. Kakak baca ayat yang tercetak keluar, Kak Dina dan adik-adik yang tercetak ke dalam. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Karut. Karutnya di mana ya Kak ya? Karut, ayo dong sini. Nah, ini dia Karutnya. Kak, udah siap dong untuk pelayanan firman Tuhan? Sip. Oleh karena itu adik-adik, kita mau masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Karut. Sebelum itu, yuk adik-adik kita menyanyikan Gita Bakti 262 ayat 1 dan 3. Bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Merindukan Engkau, bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita senantiasa bersyukur kalau hari ini masih diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Tetap semangat dan tetap sukacita. Melalui ibadah PT hari ini kita mau disapa oleh firman Tuhan.
Tapi sebelum membaca, merenungkan, dan memberlakukannya, kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun kita dapat melakukannya. Kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang maha kasih, kami senantiasa bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai jam detik ini yang masih Tuhan berikan bagi kami. Melalui ibadah kami pagi hari ini ya Bapa, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk dapat membaca, merenungkan dan memperlakukan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu yang boleh Engkau percayakan, Tuhan juga boleh memakai hamba melalui apa yang berasal daripada Tuhan, setiap apa yang boleh hamba sampaikan. Dan juga bagi adik-adik yang boleh mendengarkan, boleh Tuhan mengerti dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 20 ayat 1 hingga dengan ayatnya yang ke-16 yang berbunyi. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini diberi judul Bersyukur atas kesempatan dan panggilannya. Tuhan Yesus ketika mengajar sering dengan perumpamaan. Dan kali ini tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada seorang pemilik kebun anggur. Ia mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pada waktu pagi, sekitar pukul 9, dia bertemu orang-orang yang sedang menganggur di pasar dan menyuruh untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu mengadakan kesepakatan untuk memberi upah 1 dinar sehari. Artinya kalau 1 hari diperkirakan dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Kemudian dilakukan juga mencari pekerja lagi pada pukul 12, 15, dan 17. Kebun anggur perlu banyak pekerja karena sudah siap dipanen. Pemilik anggur yang punya inisiatif mencari pekerja dan supaya
yang tidak punya pekerjaan agar hidup bermakna, mereka dapat upah. Pada waktu pemberian upah, mereka diberi upah yang sama, baik yang bekerja dari pukul 9 hingga yang terakhir pukul 5 sore. Ada yang tidak terima, merasa iri, membandingkan masa yang bekerja dari pagi sampai sore dengan yang bekerja hanya 1 jam, sama upahnya. Yang seharusnya ini tidak boleh terjadi karena sesuai dengan kesepakatan dan pemilik kebun anggur yang punya hak penuh. Upah yang diterima harusnya bersyukur tanpa sungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh pekerja yang terakhir. Bicara dari dunia kerja, hal ini sih seringkali terjadi, hal yang dianggap lumrah. Hitungan-hitungan duniawi, orang bisnis, orang selalu berorientasi pada dirinya saja. Firman Tuhan hari ini bukan bicara masalah duniawi, tapi tentang kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan pada ayat yang pertama. Dikatakan pada ayat yang pertama, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Hal kerajaan sorga. Pemberi kerja di sini adalah Allah. Pekerja pertama harusnya bersyukur. Dari awal sudah dapat pekerjaan, kesempatan. Malah dia membandingkan ketika pada saat pemberian upah. Dia bekerja dari pagi dengan orang yang bekerja pada pertengahan hari atau bahkan yang 1 jam. Padahal itu hak penuh Allah. Allah yang punya hak menilai pekerjaan kita dan orang lain. Dia tahu yang kita butuhkan. Pada Matius 19 ayatnya yang ke-30 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Dikatakan juga pada Matius 20 ayatnya yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, ada dia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, harus bersyukur setiap panggilan dan kesempatan yang Allah beri kepada kita. Di mana orang tadi, yang orang tidak mempunyai pekerjaan dan juga dia membutuhkan upah, mendapat kesempatan, mendapat panggilan dari Allah, harusnya dia bersyukur. Bahkan tadi, pemilik anggur yang mencari pekerja, dan dia dicari, dia bertemu dan diberi kesempatan. Yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Jangan merasa diri kita saja yang paling utama. Ketika kita bekerja dengan berbeda waktu, dengan orang lain mendapatkan upah yang berbeda, kita membanding-bandingkannya. Upah sudah pasti disediakan oleh Tuhan. Allah lebih mengenal kita. Mengenal setiap orang satu persatu. Berkat untuk masing-masing orang berbeda-beda. Adik-adik teruna, mungkin pernah terlintas di pikiran kita, saya lebih baik dari si A. Katakanlah rajin PT.
saat teduhnya rajin, nurut sama orang tua, dan bahkan dia merasa sejak lahir sudah menjadi orang Kristen. Tapi kenapa si A lebih beruntung dari saya, dari dirinya? Artinya dia membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia tidak mensyukuri apa yang dia terima selama apa yang sudah diberikan Tuhan sepanjang hidupnya. Itu tanda tidak bersyukur. Dengan kita memberi kesempatan kepada orang lain, juga sudah peduli bahwa mereka juga Tuhan pakai. Biarlah kita selalu mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan setia, tulus, dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada dalam kesempatan ini. Kami boleh diingatkan, diajarkan bagaimana kami boleh bersyukur senantiasa. Apa yang sudah boleh Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan, panggilan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Boleh kami senantiasa sikapi dengan baik. Dengan rasa syukur kami ya Tuhan. Sehingga kami di dalam sikap hidup kami, hari lepas hari kami mau melakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ya Bapa, boleh Tuhan tanamkan di hati kami menjadi pedoman untuk kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ruth untuk renungan firman yang sudah disampaikan. Adik-adik, firman Tuhan yang tadi boleh kita dengarkan bersama-sama mengajarkan kita untuk tidak iri hati kepada sesama kita. Karena kita tahu bahwa masing-masing kita sudah diberikan tugas dan berkat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan ialah kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 100. NKB itu apaan? Nyanyikanlah Kidung Baru. Lanjut aja Kak. Dari sini mari merespon. Nyanyikanlah Kidung Baru. Iya. Dari mari merespon. Bukan nyanyian Kidung Baru. Enggak, nyanyikanlah Kidung Baru. Nyanyikanlah Kidung Baru. Oke. Mari merespon. Mari adik-adik kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 199 ayat 1 dan 4. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, ku sama lebih lama dalam jurang, upaya jadinya berjalan. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Kak Ingrid, ibadah kita udah mau selesai nih Kak. Nah, adik-adik jangan lupa ya firman Tuhan yang tadi, yaitu hilangkan yang namanya rasa iri hati terhadap sesama kalian. Yes Kak Dina, karena Tuhan Yesus yang lebih tahu berkat seperti apa yang dibutuhkan
oleh masing-masing anaknya. Jadi kita nggak perlu juga nih ngeraguin Tuhan Yesus kita yang maha tahu itu, Kak. Betul, Kak. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri karena kita akan menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan kembali lagu pujian dari Gita Bakti nomor 214, bait yang pertama dan yang ketiga, Tiap Langkahku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah itu di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam kesempatan ibadah kami ya Tuhan, boleh senantiasa kami datang kepadamu untuk berdoa. Biarlah Tuhan selalu menyertai akan setiap aktivitas kehidupan adik-adik yang terkasih. Di dalam mereka menjalani, di mana mereka boleh menjalani akan studi mereka, menjalani akan segala apapun juga yang Tuhan boleh percayakan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan tolong, meskipun dalam kondisi saat ini, dalam kondisi yang sangat terbatas, untuk mereka boleh belajar, tetapi Tuhan boleh memberikan hikmat-Mu untuk mereka senantiasa, mereka boleh juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang boleh diberikan melalui daring atau melalui media-media lain, sehingga membuat mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang harusnya mereka dapatkan secara langsung dari sekolah ya Bapa. Tuhan berkati akan kehidupan mereka. Tuhan juga berkati akan setiap pergaulan mereka. Biarlah Tuhan selalu menjaga, memelihara mereka. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan
yang senantiasa mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Dan di dalam segala aktivitas mereka, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berkati akan setiap kakak-kakak yang juga boleh melayani. Tuhan berikan kemampuan untuk dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ya Bapak, Bapak Pendeta, dan juga setiap majelis, setiap pengurus, Tuhan memberkati. Dan juga tidak kurang ya Bapak, dari setiap alat-alat yang dipakai di dalam gereja melalui ibadah-ibadah live streaming, melalui ibadah-ibadah Zoom ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh campur tangan. Terlebih mereka petugas-petugas yang dengan sukacita mau untuk dipakai Tuhan di dalam pelayanan ini. Berkati mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan seluruh keberadaan hidup kami, segala aktivitas kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah senantiasa kita tetap semangat dan kita tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama di gereja ya. Dan yang pasti, ingat juga nih, pesan Ibu 5M. Mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas ya. Kami segenap kakak layan yang bertugas pamit. Sampai Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.